Halo semua, kami dari kelompok 9. Di video kali ini, kami akan menjelaskan patogenesis kista periapikal. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu saya sendiri, Putri Humaira dengan NIM 04031382 025082. Perkenalkan, saya Atika Syafira Salsabila dengan NIM 04031382025084. Perkenalkan, saya Agnes Ratu Langit dengan NIM 0403 1382 025087. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai patogenesis dari kista periapikal. Apa sih kista periapikal itu? Mantap. Kista periapikal adalah kista odontogenik yang berasal dari inflamasi dengan dinding epitel yang berasal dari sisa epitel melasus. Lokasinya itu di apeks gigi non-vital, bentuknya itu berupa sebuah rongga berisi cairan atau gas. Penyebab kista periapikal apa aja sih? Apabila gigi yang berlubang dibiarkan terus-menerus, maka akan menyebabkan peradangan pada jaringan pulpa gigi atau yang disebut pulpitis. Kemudian terjadi kematian syaraf pada gigi tersebut. Setelah gigi non-vital mati, maka lama-kelamaan akan dapat terbentuk kista periapikal pada ujung akar gigi tersebut. Apa aja sih jenis-jenis kista periapikal itu? Kista periapikal terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada periapikal pocket kiss dan periapikal true kiss. Kedua kista ini merupakan kista kronis yang berkembang dari sequel dari sistem saluran akar yang terinfeksi tetapi memiliki histologi yang berbeda. Periapikal pocket kiss biasanya akan sembuh apabila dilakukan perawatan saluran akar. Dan apabila tidak ada pengobatan, maka kista tersebut menjadi periapikal true kiss. Sama ada periapikal pocket kiss. Periapikal pocket kiss biasanya tidak memiliki gejala, ditemukan karies dan efek kerusakan restorasi. Temuan radiografiknya, karies dapat terlihat jika cukup luas dan ada radiolusen periapikal. Ciri khas diagnosisnya tidak ada gejala dan tidak ada kelainan temuan. Ada radiolusen periapikal dan tidak ada rasa sakit. Yang kedua ada periapikal true kiss. Biasanya periapikal true kiss ini tidak memiliki gejala, ditemukan sebagai karies, kerusakan restorasi, gigi baru dirawat saluran akar, atau restorasi akses kavitas. Untuk tes perfusi tidak ada respon terhadap tes sensibilitas pulpa. Temuan radiografiknya, karies dapat terlihat apabila cukup luas, ada radiolusen periapikal. Ciri khas diagnosisnya tidak ada gejala dan tidak ada kelainan temuan, ada radiolusen periapikal dan tidak ada rasa sakit, dan biasanya telah menjalani perawatan saluran akar tanpa radiolusen periapikal. Selanjutnya, bagaimana sih patogenesis dari kista periapikal? Jadi, patogenesis dari kista periapikal itu terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase yang pertama ada sel-sel di periapikal yang meliputi PMN atau polimorphenuklear. Yang kedua ada sel limfosit atau T-helper 1 yang dimana akan menginduksi TNF atau tumor necrosis factor, dan T-helper 2 akan menginduksi interleukin 4. Selanjutnya ada sel makrofag yang menghasilkan interleukin 1, tumor necrosis factor, prostaglandin, dan transforming growth factor alpha. Selanjutnya ada sel fibroblast di mana sel ini akan menghasilkan KGF, keratinocyte growth factor, EGF atau epidermal growth factor, dan IGF atau insulin like growth factor. Selanjutnya, sel-sel ini akan merangsang epitel resmelasis yang ada di ligamen periodontal dan menyebabkan epitel sel melasis ini akan berproliferasi. Selanjutnya akan membentuk massa epitel yang makin membesar dan menyebabkan defisiensi nutrisi di bagian sentral massa, sehingga akan terjadi nekrosis jaringan dan degenerasi likuifaksi atau perubahan jaringan menjadi cair. Selanjutnya, tekanan osmosis pada dinding rongga kista akan meningkat sehingga cairan yang berada di rongga kista akan berdifusi ke dalam kista. Yang
kemudian terjadinya ekspansi atau pembesaran kista dan pada akhirnya akan menyebabkan kista periapikal. Bagaimana cara mengobati kista periapikal? Kista periapikal dapat diobati dengan cara yang pertama, pemberantasan mikroba atau secara substansial mengurangi beban mikroba dari saluran akar. Lalu yang kedua, untuk mencegah infeksi berulang dapat dilakukan dengan cara pengisian akar ortograde. Perawatan ini memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi karena perawatan yang gagal dapat diselesaikan dengan terapi ini dengan cara mengekstraksi gigi non vital terkait dan kurtase epitel di zona apikal. Lalu, sebagai alternatif, pengisian saluran akar dapat dilakukan bersamaan dengan apikoektomi untuk memungkinkan kuretase langsung dari lesi kistik. Dan gue bingung mau nyari topik apa lagi guys. Sekian video dari kelompok 9. Terima kasih sudah menonton.